Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Masih bersama saya Ibu Anissa Ada. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pluralitas. 2. Siswa dapat mengidentifikasi pluralitas masyarakat Indonesia. Anak-anak, apa sih yang dinamakan pluralitas itu? Pengertian pluralitas berasal dari kata plural, artinya jamak, majemuk. Jadi pengertian pluralitas masyarakat Indonesia berarti kemajemukan masyarakat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang kaya akan keberagaman, baik itu agama, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga dengan cara saling menghormati perbedaan golongan, suku bangsa, dan agama, sehingga bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetap satu jua. Pluralitas bangsa Indonesia meliputi perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan pekerjaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan agama dan perbedaan budaya saja. Yang pertama, perbedaan agama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa agama di negara kita ada 6 agama resmi yang diakui, yaitu 1. Islam, 2. Kristen Katolik, 3. Kristen Protestan, 4. agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan 6 agama Konghucu. Berikut ini adalah tentang agama Islam. Agama Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Jadi agama Islam merupakan agama mayoritas di negara kita. Agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia. Kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya dinamakan masjid. Hari besar umat Islam ada beberapa banyak, antara lain Hari Raya Idul Fitri diperingati setiap tanggal 1 Syawal. Hari Raya Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah, dan Tahun Baru Hijriah setiap tanggal 1 Muharram. Agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Agama Kristen Katolik masuk ke Indonesia pada abad ke-8 Masehi. Sedangkan agama Kristen Protestan masuk ke Indonesia pada abad ke-16 Masehi. Kitab suci dari kedua agama ini adalah sama-sama bernama Alkitab. Sedangkan tempat ibadahnya adalah gereja. Hari besar umat Kristen antara lain Hari Raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember, Hari Raya Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Sejarah munculnya Kristen Protestan.
Munculnya Kristen Protestan bermula ketika pendeta Martin Luther mencoba mereformasi ajaran gereja Katolik. Dia menganggap bahwa kebijakan gereja sudah tidak lurus dan menyimpang. Usahanya inilah yang menyebabkan perpecahan di dalam gereja, sehingga muncullah aliran baru yang akhirnya dikenal dengan Protestan. Anak-anak, meskipun Katolik dan Protestan itu sama-sama agama Kristen, tapi di antara agama ini terdapat banyak perbedaan. Di antara banyak perbedaan ini ada beberapa perbedaan yang akan saya jelaskan di pertemuan kali ini. Kristen Katolik. Perbedaannya adalah yang pertama, pemimpin tertinggi pada agama Katolik yaitu Paus yang berkedudukan di Vatikan, Roma. Yang kedua, agama Katolik dipimpin oleh seorang pastor di setiap gerejanya. Jadi setiap gereja ada pemimpinnya, namanya pastor. Yang ketiga, di dalam agama Katolik, pemuka agama seperti paus, pastor, biarawati, uskup tidak diperkenankan untuk menikah. Yang keempat, yang boleh menafsirkan Alkitab adalah seorang yang ahli yang bergelar magisterium. Yang kelima, dalam agama Katolik mengkultuskan Bunda Maria sebagai salah satu orang yang dianggap suci. Yang keenam, orang Katolik bisa bebas beribadah di gereja Katolik manapun. Yang ketujuh, pemuka agama di ajaran Katolik memiliki hierarki atau kedudukan. Begitu juga dengan gerejanya juga ada kedudukannya. Sedangkan dalam agama Kristen Protestan, mereka tidak mengakui kepemimpinan paus. Yang kedua, dalam setiap gereja dipimpin oleh seorang pendeta. Yang ketiga, dalam agama Protestan, pemuka agama diperbolehkan untuk menikah. Yang keempat, semua orang memiliki hak yang sama untuk menafsirkan Alkitab. Yang kelima, dalam ajaran Protestan melarang mengkultuskan patung Bunda Maria. Yang keenam, orang Protestan beribadah di satu gereja yang sama, tidak boleh pindah-pindah. Yang ketujuh, dalam ajaran Protestan tidak memiliki tingkatan kedudukan, baik pemuka agama maupun gerejanya. Berikutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada awal abad ke-4 Masehi, berasal dari India. Agama Hindu merupakan agama tertua di bumi. Kitab sucinya bernama Weda, sedangkan Tuhannya disebut dengan Sang Hyang Widiwasa. Di dalam agama Hindu memiliki keyakinan tentang Trimurti atau 3 dewa. Yang kita ketahui ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Tempat ibadahnya bernama Pura. Hari besar umat Hindu ada Hari Raya Nyepi dan Galungan, di mana Hari Raya Nyepi ini adalah hari raya di mana dalam satu hari itu masyarakatnya atau orang yang beragama
tidak boleh melakukan aktivitas baik itu bekerja, memasak, atau menyalakan api dan lain-lain, itu tidak diperkenankan. Jadi orangnya diharapkan untuk berdiam diri di rumah dan berdoa. Agama Buddha. Agama Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Agama Buddha berasal dari India. Pencetus dari agama Buddha ini adalah Siddhartha Gautama. Kitab sucinya bernama Tripitaka, tempat ibadahnya vihara, pemimpin umatnya dinamakan biksu atau pandita. Hari besar umat Buddha yaitu Hari Raya Waisak. Berikutnya adalah agama Konghucu. Agama Konghucu adalah istilah yang muncul sebagai akibat dari keadaan politik di Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa agama Konghucu ini resmi diakui sebagai agama pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Agama Konghucu berasal dari Cina, masuk ke Indonesia pada abad ke-3 Masehi. Sedangkan kitab sucinya adalah Sisu Wujing, Tuhannya Tian, memiliki keyakinan tentang 8 pengakuan iman. Sedangkan tempat ibadahnya dinamakan Kelenteng, dan hari besar umat Konghucu adalah Hari Raya Imlek. Ini tadi tentang agama-agama di Indonesia. Berikutnya adalah perbedaan budaya. Wujud budaya dibagi menjadi 3. Ada yang berwujud gagasan, yaitu berupa ide atau gagasan atau pemikiran manusia. Yang kedua berupa aktivitas, yaitu kegiatan manusia yang saling berinteraksi. Dan yang ketiga, wujud budaya berupa artefak, yaitu berupa hasil karya manusia yang bisa dilihat dan diraba. Berikutnya adalah contoh dari wujud budaya, baik itu contoh gagasan, aktivitas, maupun artefak. Contoh wujud budaya yang berupa gagasan, contohnya adalah peraturan perundang-undangan, undang-undang, ide yang ditulis dalam buku, dan lain-lain. Sedangkan contoh aktivitas, contohnya arisan, jual beli, yasinan, dan lain-lain. Contoh wujud budaya yang berupa artefak adalah model rumah, model baju, kendaraan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, itu tadi tentang perbedaan agama dan perbedaan budaya. Untuk perbedaan suku bangsa dan perbedaan pekerjaan kita bahas di lain waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kalian pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.